Hai sahabat sukses, kembali lagi bersama saya. Dalam video kali ini saya akan berbagi latihan FR atau bocoran SKB CPNS Tenaga Kependidikan bersama Sukses Channel. Nah, ini adalah hingga hari ke-29 September 2020. Langsung saja ke soal yang pertama. Pendekatan saintifik diterapkan agar peserta didik dapat menemukan pengetahuan secara mandiri melalui fasilitasi dari guru. Pendekatan ini diterapkan agar pengetahuan yang didapat siswa tahan lama. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa A. Ketika peserta didik terlibat dalam membangun pengetahuan secara mandiri, pengetahuan tersebut akan lebih diingat dan dipahami. B. Konstruktivisme merupakan teori belajar yang mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mengkonstruktif atau membangun dan menemukan pengetahuan sendiri melalui fasilitasi dari orang lain. C. Pendekatan saintifik menghela aktivitas mandiri peserta didik untuk menemukan atau membangun pengetahuannya sendiri melalui kegiatan yang membantu proses membangun pengetahuan tersebut. D. Pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang memprioritaskan aktivitas pembelajaran berpusat pada siswa. E. Pendekatan saintifik sesuai dengan teori perkembangan otak, hubungannya dengan fenomena belajar. Oke, kita akan cek jawabannya bersama-sama. Jadi mungkin dari teman-teman nih kok jawabannya hampir semua benar ya. Tapi kita cek kata kuncinya di sini ya. Ini adalah menemukan pengetahuan secara mandiri melalui fasilitasi dari guru. Nah, pendekatan ini diterapkan agar pengetahuan yang didapat siswa tahan lama. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi A, yaitu ketika peserta didik terlibat dalam membangun pengetahuannya secara mandiri, maka pengetahuan tersebut akan lebih diingat dan dipahami. Jadi inilah maknanya ya, sesuai dengan pandangan tersebut. Nah, konstruktivisme adalah teori belajar yang mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mengkonstruksi atau membangun dan menemukan pengetahuan sendiri melalui fasilitasi dari orang lain. Pendekatan saintifik menemukan pada aktivitas mandiri peserta didik untuk menemukan atau membangun pengetahuannya sendiri melalui kegiatan yang membantu proses membangun pengetahuan tersebut. Nah, teori ini bertitik tolak dari pandangan bahwa ketika peserta didik terlibat dalam membangun pengetahuan secara mandiri, maka pengetahuan tersebut akan lebih diingat dan dipahami. Nah, sehingga pengetahuan yang didapat lebih tahan lama. Jadi jelas ya rekan-rekan, kita lanjut ke soal nomor 2. Pernyataan yang tidak tepat berkaitan dengan penilaian sikap adalah A. Hasil observasi oleh pendidik selama 1 semester selama proses pembelajaran dan di luar proses pembelajaran merupakan sumber informasi utama. Sedangkan penilaian diri dan penilaian antar teman merupakan informasi penunjang. B. Hasil penilaian pencapaian sikap oleh pendidik disampaikan dalam bentuk predikat. Sedangkan hasil penilaian sikap oleh satuan pendidikan dilaporkan dalam bentuk predikat dan atau deskripsi. C. Catatan hal-hal positif dan menonjol dalam jurnal digunakan untuk menguatkan perilaku positif. D. Catatan perilaku negatif ditindaklanjuti dengan pembinaan. E. Langkah-langkah yang dapat dilakukan pendidik dalam pelaksanaan penilaian sikap antara lain: yang pertama, mengamati perilaku peserta didik; yang kedua, mendokumentasikan perilaku peserta didik; dan yang ketiga, menindaklanjuti hasil pengamatan. Oke, kita akan cek jawabannya bersama-sama. Jadi yang tidak tepat di sini adalah opsi B ya. Hasil penilaian pencapaian sikap oleh pendidik disampaikan dalam bentuk predikat, sedangkan hasil penilaian sikap oleh satuan pendidikan dilaporkan dalam bentuk predikat dan atau deskripsi. Jadi kita cek dulu ya. Yang tepat di sini ya, opsi A jelas ya. Hasil observasi oleh pendidik selama 1 semester selama proses pembelajaran dan di luar itu merupakan sumber informasi utama. Jadi saat guru melakukan penilaian diri dan penilaian antar teman, itu adalah informasi penunjang ya. Itu di teknik penilaian sikapnya. Nah, untuk opsi C, ini benar ya, catatan hal-hal positif dan menonjol dalam jurnal digunakan untuk menguatkan perilaku positif. Ada perilaku yang negatif itu akan ditindaklanjuti dengan pembinaan. Itu opsi C dan D jelas benar ya.
Terus opsi E juga tepat. Jadi langkah yang dapat digunakan pendidik itu benar sekali. Yang pertama adalah mengamati perilaku, lalu mendokumentasikan, lalu menindaklanjuti hasil pengamatan. Nah itu untuk opsi B ya. Di sini saya akan beri penjelasan mengenai pengolahan penilaian. Nah jadi data penilaian sikap bersumber dari hasil penilaian melalui teknik observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, dan jurnal. Nah, instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian antar peserta didik adalah daftar cek atau skala penilaian yang disertai rubrik. Sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik. Nah, pada akhir semester, guru mata pelajaran dan wali kelas berkewajiban melaporkan hasil penilaian sikap, baik sikap spiritual dan sikap sosial secara integratif. Laporan penilaian sikap dalam bentuk nilai kualitatif ya. Ini nilai kualitatif ya, bukan kuantitatif ya. Dan deskripsi dari sikap peserta didik untuk mata pelajaran yang bersangkutan dan antar mata pelajaran. Nah, nilai kualitatif menggambarkan posisi relatif peserta didik terhadap kriteria yang ditentukan. Nah, kriteria penilaian kualitatif dikategorikan menjadi 4. Kategori itu sangat baik itu SB, baik itu B, cukup itu C, dan kurang itu K. Nah, sedangkan deskripsi memuat uraian secara naratif pencapaian kompetensi sikap sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran. Nah, deskripsi sikap pada setiap mata pelajaran menguraikan kelebihan sikap peserta didik dan sikap yang masih perlu ditingkatkan. Nah, contoh uraian deskripsi sikap dalam mata pelajaran antara lain, misalnya menunjukkan sikap yang baik dalam kejujuran, disiplin, perlu ditingkatkan sikap percaya diri. Menunjukkan sikap yang baik dalam kejujuran, disiplin, dan percaya diri. Nah, ini salah satu contohnya ya. Jadi jelas sekali di sini hasil penilaian sikap baik itu oleh pendidik maupun oleh satuan pendidikan itu dilaporkan dalam bentuk predikat dan deskripsi ya. Jadi bukan malah hal yang berbeda ini ya. Oke, bisa kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nah, salah satu prinsip dari penyusunan RPP adalah A. Memperhatikan kemampuan awal peserta didik. B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik. C. Mengembangkan budaya tanggap teknologi. D. Memberikan umpan balik dan kerjasama. E. Keterpaduan dan kesinambungan. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Opsi yang tepat adalah opsi B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik. Nah, RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dirancang untuk membelajarkan peserta didik selama jam tatap muka berlangsung. Pembelajaran yang dikehendaki yakni student center learning. Nah, pada RPP harus dirancang dapat membuat siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Nah, itu hal pentingnya ya. Jadi mendorong partisipasi aktif peserta didik. Kita lanjut ke soal nomor 4. Rencana pembelajaran yang dirancang guru yakni terdapat aktivitas setiap kelompok menyelidiki suatu topik untuk diteliti. Kegiatan selanjutnya yang harus dilakukan siswa yaitu A. Siswa mendengarkan dan menguraikan kembali gagasan yang diberikan oleh guru dari kelompok lain. B. Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan guru dan menulis pada kertas yang telah diberikan kepada masing-masing kelompok. C. Siswa dalam setiap kelompok berusaha mengumpulkan dan mengevaluasi data, kemudian mensintesiskannya dalam bentuk laporan akhir kelompok. D. Siswa bekerja sama dalam kelompok untuk merumuskan satu pendapat umum yang mewakili kelompoknya. E. Siswa sebagai anggota kelompok harus diberi tugas masing-masing dalam proses pembuatan produk kelompoknya. Oke, kita akan cek jawabannya bersama-sama. Jadi opsi yang tepat ya, jadi rencana pembelajaran yang dirancang guru terdapat aktivitas setiap kelompok menyelidiki suatu topik untuk diteliti. Nah, setelah itu maka yang benar adalah opsi C. Siswa dalam setiap kelompok berusaha mengumpulkan dan mengevaluasi data, kemudian mensintesiskannya dalam bentuk laporan akhir kelompok.
Nah, kegiatan penyelidikan atas suatu topik dapat dilakukan melalui kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, dan melaporkan hasil olah data. Jadi jelas sekali ya sesuai uraian langkah-langkah menyelidiki suatu topik untuk diteliti. Lanjut soal nomor 5. Penilaian sikap sosial yaitu sikap jujur dalam pembelajaran dapat diukur melalui indikator di bawah ini, yakni A. Bertanya kepada guru jika mengalami kesulitan memahami materi pembelajaran. B. Berbagi informasi dengan teman satu kelas tentang suatu topik pelajaran. C. Mengakui kesalahan di depan kelas pada saat pembelajaran berlangsung. D. Mengembalikan alat tulis yang dipinjam dari teman saat pelajaran. E. Mengumpulkan tugas pada waktu yang sudah disepakati bersama. Oke, kita akan cek jawabannya bersama-sama. Di sini penilaian sikap sosial.